Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, pokoknya selamat beraktivitas buat semuanya yang sudah memantau channel Arjuna Motoventure. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian pasti penasaran kenapa di awal video itu ada motor, ya apa ya, supermoto ya. Kalau kelasnya, kalau kalian tahu itu pasti supermoto. Tapi nah, daripada kalian penasaran, lebih baik tanyakan langsung sama ownernya. Dan di sini saya bareng ownernya. Ini Vario lawas, kalau nggak salah namanya Mas Tri. Bener ya, Mas Tri ya? Siap. Oke, bener ya? Oke. Jadi di kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya dan mereview isi dan apa di dalam di Vario lawas ini ya. Oke Mas Tri, ini Varionya berjenis kelamin apa ya? Maksudnya berjenis apa Mas Tri? Berjenisnya sih cowok lah. Jadi ya, sebelumnya maco perkenalan dulu, namanya siapa? Nama Tri. Oh, Mas Tri ya? Ya, Tri aja panggilnya. Oke, biasa dipanggil Mas Tri dari wilayah Kabupaten Purworejo. Jadi ini saya sengaja untuk mereview Vario lawasnya yang apa kemarin saya bilang itu, pokoknya konsepnya ya, konsep dari motor ini bisa diceritakan langsung dari. Oke Mas, dari kaki-kaki Mas bisa ditunjukkan Mas. Dari depan shock Supra plus 8 cm. Itu pakai peningginya apa Mas? Peninggi sih pakai beli Mas. Beli ya? 8 cm Supra lama KEV. Velg power ukuran 215. Belakang velg standar, pakai shock Vario 150 plus 4 cm biar nggak ketinggian Mas. Kalau ketinggian takutnya nyampluk pesawat Mas ya. Wah itu deh. Ya itu, jadi dari kaki-kaki itu dia menggunakan peninggi sekaligus Supra ya Mas ya. Iya, Supra untuk lama. Di depannya, dan untuk di belakang itu pakai shocknya Shock Vario 150. shock plus Vario 4 150. cm. Berarti total tinggi itu berapa? 7 cm Mas. 7 cm Iya. depan belakang ya. Depan berarti nambah 3 sama 8 11 ya. 11 ya, kurang lebih 11 lah. Kalau di krusialkan atau di apa ya, akumulasikan wis bahasanya jadi itu bisa berapa ya, sekitar 10 sampai 8 itu belakang ya. Iya. Nah kurang lebih seperti itu bro. Jadi ini hanya apa ya, buat motivasi kalian yang pengen mengubah konsep dari yang tadinya ember, ya kok ember, nggak usah nyebut aja. Jadi yang tadinya standar kita ubah menjadi konsep supermoto. Ya gitu ya. Jadi di depan ditambah peninggi, yang belakang itu juga ditambah peninggi gitu ya. Oke, dari kaki-kaki kita beralih ke mesin ya. Kita beralih ke mesin. Jadi mesinnya isinya apa aja Mas? Ya, isinya banyak Mas, ada baut-baut checker juga Mas. Oh iya bener ya. Wes Kalau- gak isong ini, wis angel lah. Kalau untuk mesin sendiri, Hah? Vario lama masih speknya standar. Spek standar ya. Iya, cuman main kirian biasa Mas, main Nah. kirian aja. Roller pakai 10 sama standar di oplos silang gitu 33. Versi VT pakai yang 1500. Coba itu aja Mas, takut kekencangan. Nih. Dari pembahasan apa ya tadi, kirian. Yang dimaksud kirian itu apa sebenarnya? Kirian itu kalau Matic tuh biasanya user Matic tuh pasti tahu Mas, itu CVT. Nah itu buat PR kalian ya, kirian itu apa? Kalau saya itu nggak ngerti bener-bener kirian itu nggak apa ya. Itu pokoknya yang Kirian itu CVT. ya itu. Untuk rollernya Roller pakai 10 gram disilang sama standar Vario lama. berarti standar Vario lama itu sekitar berapa ya? 11 ya? 13. 13. Iya. 13 gram sama 10. yang 10 gram. Kalau punya saya itu kemarin masih standarnya masih sama sih, standaran Mio M3 sama punyanya Xeon. Jadi ya nggak kenceng-kenceng banget lah. Kalau memang Mas Tri ini konsepnya itu sedikit supermoto. Kalau buat trapas kayaknya jos banget ya, cuman harus ganti ban ya. Iya. PR itu, Paling Mas. tidak itu ganti bannya ya yang semi cross atau yang cross kalian ya.
Oke, beralih dari mesin-mesin tadi, kita beranjak ke apa namanya ini, stang ya, dari kepala. Kalau tadi kan di bawah, yang namanya review itu pasti dari bawah. Nah ini naik ke atas. Kalau untuk stang sendiri mas? Stang sendiri pakai Bison, stang Bison, Yamaha Bison. Terus poskom ori Vario, dipotong terus dilas. Stang Bison, racer mah apa adanya lah, racer biasa itu. Apa adanya ya. Terus speedo ya sesuai fungsinya, speedo yang beli biasa lah, beli murah-murahan aja gitu. Sama handguard pro taper. Handle kiri pakai punya F1 ZR. F1 ZR. Selama pakai stang trondol itu nyaman nggak mas menurut sampean? Menurut ridernya sendiri? Menurut saya sendiri sih nyaman, malah udah nyaman gini mas. Terlalu nyaman ya? Terlalu nyaman sampai lupa sama yang aslinya malah. Memang kadang seperti itu mas, jadi kalau udah nyaman itu lupa sama yang aslinya. Wah. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk review Vario lawas 110 cc ya, 110 cc tapi konsepnya supermoto. Oke, tadi beralih dari setang ya, dari setang terus kita ke bagian depan. Kalau yang namanya motor pasti ada yang namanya lampu. Nah kita kalau dilihat dari tadi kan dari behind the scene, kok behind the scene, sinematiknya, jadi itu menggunakan lampu LED ya mas ya? Iya, LED. Oke, bisa dijelaskan satu persatu mas? LED untuk lampu, pertama dulu pakai LED LCD, itu menurut saya terlalu silau, kasihan dari apa yang lawan arah gitu, yang lawan arah ya, sampai berhenti gitu kan. Makanya ada teman tuh nyaranin pakai daymaker. Yang kanan saya rubah pakai daymaker untuk lampu utama. Daymaker mini yang 3 lensa. Untuk yang kiri pakai tetap RTD, cuman fungsinya untuk beam aja. Terlalu silau soalnya mas. Untuk nyalanya sendiri itu warna putih atau kuning? Warna putih semua mas. Oh iya gini. Soalnya anu ya apa itu? Daymaker ya, saya lupa ya. Jadi daymaker itu warnanya putih sama seperti yang punya saya itu kan. Jadi kalau punya saya itu kan dua ya, lensanya itu 2, dan yang biru itu ya bukan strobo sih ya, apa namanya itu, kayak LED ya mas ya? LED ya. Ya LED. Kalau bedanya sama punya Mas Tri kan isinya 3, kalau saya punya isinya 2 lensa. 2 lensa. Nah itu ada alisnya juga, gimana itu mas? Ya itu untuk ibaratnya untuk biar ketok ngeri sidik itu lah. Ketok ngeri ki opo? Boleh ini dia mau lah tadi. Oke. Men kan masih ngeri sidik. Oke, itu dari kesimpulannya. Jadi ini modifikasinya termasuk yang minimalis mas ya? Iya. Kalau bisa dikatakan minimalis. Dan untuk Vario ini ketika sudah dimodifikasi supermoto, kemarin perjalanan paling jauh menggunakan armada ini sampai kemana mas? Kalau perjalanan kita mah orang rantau dulu ya, jadi paling jauh ya paling dulu rantau di Cikarang, paling Cikarang Purworejo aja mas. Jadi nggak paling jauh-jauh. Terus motor harian, jadi ya nggak berani jauh-jauh mas. Berani jauh-jauh ya? Takut nyasar. Ya kan sekarang ada ini kata-kata yang namanya jangan ikuti saya, dan saya juga tersesat itu. Wah. Makanya nggak pernah ngikutin saya mas. Oke, itu tadi kesimpulannya ya. Jadi dari keseluruhan ini Vario lawas modifikasi minimalis supermoto ya. Kalau dibilang minimalis ya nggak minimalis banget, karena di dalamnya itu ada mesin yang sudah dioprek-oprek ya. Untuk kekurangan dan kelemahannya sendiri ada nggak mas kira-kira mas? Kalau Vario sendiri kan setelah ini loh, setelah dimodifikasi ada kekurangan nggak kira-kira? Kekurangannya paling dari segi apa ya? Kalau menurut saya sih sering biasanya bensin mas. Bensin ya? Iya bensin biasanya. Kadang lupa. Soalnya kalau di speedo itu kadang nggak akurat sih.
walaupun beda satu strip itu. Tapi kan yang namanya apa ya, kita kan pengen sesuatu yang lebih, Iya. jadi paling tidak harus berkorban lebih kan, seperti itu. Itu dia. Jadi kalau ada memang motor yang boros tapi kecepatan nambah, yaitu saya kira imbang ya, dalam artian itu sesuai kebutuhan. Iya. Gitu kan, sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang nih ada yang pengen bisa nanjak itu kuat, dan ada yang pengen larinya kencang, itu kan tergantung dari apa ya istilahnya, keinginan kita masing-masing ya gitu. Kalau Mas Tri ini memang dikatakan ya nanjak oke. Tapi kalau nanjak kemarin gimana? Nanjak Waktu sih oke Mas. Biasanya kalau gimana nih, istilah kata tuh nanjak tuh nggak terlalu mikir, pasti turunnya yang mikir Mas. Kalau Turunnya nanjak ya? tuh enteng pasti, kalau turunnya kan itu yang repot Mas. ya itu karena memang sudah dioprek, jadi kapasitas mesinnya itu lebih gede dari sebelumnya atau dari standarnya ya gitu ya bro ya. Oke, dilanjutkan kembali untuk review Vario Lawas 110 cc. Jadi dari mesin tadi kita beranjak ke yang namanya pembuangan. Kalau di setiap kendaraan bermotor kan pasti ada yang namanya pembuangan, yaitu knalpot. Dan rupa-rupanya kalau kita zoom ya kan, itu knalpotnya sudah berubah total dari yang standarnya. Kira-kira itu pakai knalpot apa Mas namanya Mas? Itu saya pakai knalpot KLX 150S karena Mm-hmm. KLX lama. Kalau yang sekarang kan bulat itu yang lama. Yang bentuknya Saya PMP ke Vario. yang bentuknya mirip apa ya? Ya kayak ulekan gitu lah. Ulekan ya. Jadi agak melengkong gini ya. Iya. Tapi ngaruh nggak kira-kira dengan mesinnya yang sudah dirubah itu? Kira-kira ngaruh? Kalau ngaruh sih sedikit pasti ngaruh. Soalnya Mm-hmm. dari Vario ori, knalpot ori Vario pasti jelas pembuangannya beda ya. Tapi ya sedikit ngaruh, pasti ngaruh. Maksudnya ngaruh itu dalam arti kecepatannya nambah dikit mungkin ya? Ya untuk kecepatan Atau performa untuk mesinnya? performa pasti ya. Ya nambah Pasti. dikit ya. Tapi nggak terlalu jauh lah. Ya mungkin yang namanya knalpot itu kan pasti kalau tambah gede ya pasti tenaganya juga tambah gede ya, kurang lebih kan seperti itu. Iya. Kalau menurut saya sih, kalau saya kan pakainya standar terus, jadi nggak tahu tentang perknalpotan gitu kan. Oke, kita sudah mereview semuanya, dan ini untuk kedepannya kira-kira apa yang mau dibangun dari armadanya sampean itu mau diapakan? Apakah mau ditambahin box atau mau ditambahin triple box atau 7 box ya kan, kita nggak tahu ya. Makanya ini ditanya kedepannya mau diapakan gitu. Paling kemungkinan kalau nambah masih kepikiran paling set box Mas. Set box ya. Set box, ya, set box. Ya kita yang namanya biker itu kan nggak harus ini beli itu kan, harus ada perjuangan buat ngumpulin dana itu dulu. dia. Nabung. Maksudnya sama gitu, nasibnya sama seperti saya gitu bro. Nah itu ya gambarannya, ketika kita mau melakukan sesuatu atau memodifikasi sesuatu ya, kita namanya butuh perjuangan. Bahkan saya sendiri pun itu ngumpulin dari bertahun-tahun hingga akhirnya berubah menjadi Mio Murtad ya, yang kemana-mana itu pasti sendirian, dan jalannya wes ya tahu sendiri lah kalian, di konten saya dilihat sendiri ya. Jadi terima kasih banyak Mas Tri. Oke, siap. Motornya sudah saya review meskipun saya nggak tahu permesinan ya. Yang penting ini ibaratnya buat motivasi para teman-teman biker yang pengen motornya itu dirubah menjadi sesuatu gitu loh. Dalam artian ya pengen kenceng kah atau keren kah. Tapi kalau menurut saya keren itu sebenarnya tergantung dari pemakaian kita. Dalam artian kalau keren di jalanan nggak ngebut terus nggak safety, itu kan membahayakan orang lain kan, seperti itu Mas ya. Iya pasti. Kurang lebih kan fungsi. Mas. nah fungsi. Jadi kita memodifikasi itu sesuai dengan fungsi di perjalanan kita. Misalnya nih kalau daymaker kan itu untuk cuaca ketika mungkin hujan, kabut,
dan malam hari. Tapi kalau yang lebih tajam itu kan pakai yang kuning itu kan lebih tajam ya Mas ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang putih kan kurang. Nah itu jadi makanya untuk motivasi kalian buat teman-teman biker yang pengen memodifikasi tapi yang minimalis gitu ya, dalam artian masih dananya masih cepet, nanti nunggu bansos dulu keluar langsung di upgrade kayak gitu ya bro ya. Jadi pokoknya terima kasih banyak Mas Tri Oke. udah bisa masuk di channel saya. Mungkin lain waktu teman-teman yang lain tak review kabeh. Oke, Ya. siap. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Arjuna Motoventure. Mudah-mudahan kalian terhibur semuanya. Ya kalau termotivasi sih nggak ada ya. Soalnya saya nggak pernah jadi motivator gitu. Intinya kalian terhibur semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentu saja di channel Arjuna Motoventure. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.